Ya, ahli yang bersumpah, lafalnya dari saya diucapkan secara serentak menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Silakan. Siapa yang akan didengar terlebih dahulu? Profesor Roni Nitibaskara terlebih dahulu. Jadi Profesor Salito, kami persilakan untuk menunggu. Dipandu, Pak, dipandu, Pak. Kalau ada tayangan supaya dipersiapkan. Kalau ada tayangan yang mau ditayangkan. Silakan penuntut umum. Terima kasih majelis. Selamat pagi Prof Roni. Prof kali izinkan kesempatan ini kami memanggil Prof dengan sebutan ahli ya. Jadi ahli, untuk menyingkat waktu, mohon ahli jelaskan tentang dasar-dasar keilmuan ahli. Silakan. Baik. Dasar-dasar keilmuan ahli saya ada dua, kriminologi dan antropologi. Saya lulus dari Fakultas Hukum dan IPK UI. Permisi ahli, biar dipasangkan stand mic-nya dulu. Saya lulus dari Fakultas Hukum IPK UI tahun 1971, jurusan kriminologi. Saat itu kriminologi menganut pendekatan multidisipliner. Artinya kriminologi itu sesuai dengan definisi dari Sutherland, kumpulan dari berbagai ilmu perihal kejahatan sebagai masalah manusia dan masyarakat. Ilmu ini bekerja sama ditunjang dengan misalnya sosiologi, hukum, antropologi, psikologi, yang juga psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi umum, dan seterusnya. Tetapi di samping itu, kriminologi yang menganut pendekatan multidisiplin, dia harus menguasai kriminalistik. Kriminalistik itu teknik-teknik penyidikan kejahatan untuk kepentingan peradilan. Seperti toksikologi, kedokteran forensik, psikiatri forensik, grafologi, daktiloskopi, dan sebagainya. Tapi saya ingin sedikit jelaskan bahwa pada saat itu tidak ada yang namanya teknik penyidikan yang namanya fisiognomi modern. Sedikit saja saya ingin menceritakan bahwa fisiognomi modern itu yang mulia itu ditemukan oleh Hakim Edward Jones di Amerika, yang ketika melihat para juri, tersangka, terdakwa, dan sebagainya, bahkan penonton, merasa terpesona, terpukau melihat wajah-wajah para yang hadir. Di antara wajah yang berbeda mempunyai watak yang sama, atau sebaliknya di antara wajah yang sama mempunyai watak yang berbeda. Dia berhenti sebagai hakim,
jadilah dia ilmuwan, diteruskan oleh seorang ahli pembaca wajah terkenal di Amerika, Naum Medical, itu bahwa dalam muka manusia itu ada sebanyak 68 titik-titik, dianalisis, disambung-sambung, melahirkan kurang lebih 16-17 watak. Ini bukan watak penjahat atau bukan, itu teori dari Lombroso yang usang tidak dipakai lagi. Ini namanya fisionomi. Saya juga antropologi, kenapa? S3 saya antropologi. Saya tidak melewati S2, tapi saya internship di Leiden University, Belanda. Saya berkenalan tokoh-tokoh antropolog terkenal, ahli-ahli metodologi, Profesor Speckman dan sebagainya, Dr. Peternas dan sebagainya. Dan kembali, waktu mengambil doktor, saya mencoba menggunakan pendekatan interdisiplin antara antropologi dan kriminologi, sehingga menghasilkan satu tindak pidana ilmu hitam yang sampai sekarang sudah digodok di RUUHP. Itu adalah saya inisiatornya dengan Prof. Muladi dan lain-lain yang menyusunnya. Itu ada dalam pasal 253 KUHP yang RUUHP yang dulu. Sekarang sedang dinaikkan namanya nomor-nomornya. Ada dalam bab mengganggu kesejahteraan umum. Nah, itu disertasi saya. Nah, sebagai antropolog, pada saat saya sarjana muda, baru saja naik ke tingkat 3, saya ditarik oleh Profesor Dr. Tapi Omas I. Romi Simatupang menjadi asisten antropologi. Mengajar baik di FAIPK maupun di kriminologi sendiri. Di kriminologinya, saya mengajar kejahatan kekerasan, saya mengajar kejahatan seks, dan saya mengajar ilmu saya juga yang saya gunakan, yang saya ciptakan, saya kawinkan, namanya etnografi kejahatan di Indonesia. Mata kuliah ini sampai hari ini masih dikuliahkan di jurusan kriminologi. Nah, untuk antropologi yang perlu diketahui, itu sering bergandengan dengan komunikasi, menghasilkan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya itu berbicara mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Coba dekatkan mic-nya. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi lewat perkataan. Komunikasi nonverbal lewat bahasa tubuh, gestur, gerak-gerik, wajah, kaki, dan sebagainya. Di Indonesia, terlalu banyak ahli komunikasi verbal yang nonverbalnya hanya beberapa. Saya mendalami itu, dan saya mengajar di bidang itu, di Pasca Sarjana UI. Saya menjabat Ketua Ketahanan Nasional di UI, Pasca, yang membawahi program studi BNN, intelijen, dan sebagainya. Jadi, saya menguasai sekarang ini baik fisionomi modern maupun gestur. Nah, alat inilah yang saya gunakan untuk mendiagnosa, menganalisis kasusnya serta terdakwa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan ahli. Yang kedua, apakah ahli pernah memberikan keterangan ketika di proses penyidikan kepada penyidik? Jika pernah, apakah keterangan yang pernah ahli berikan dalam di penyidik dan dituangkan dalam berita acara itu saat ini masih sama? Apa yang akan diterangkan? Nah, waktu saya diperiksa sebagai ahli di Polda Metro, saya berkali-kali datang bagaimana hasilnya, karena yang saya lihat kawan-kawan ahli lain itu menurut yang saya dengar itu BAP-nya bolak-balik. Waktu saya tanyakan, mana punya saya? Katanya yang ahli miliki tidak usah, tidak perlu lagi. Nah, saya penasaran, di rumah saya buka-buka, ternyata ada beberapa poin yang sebetulnya ingin saya perbaiki. Saya sampaikan pada salah seorang penyidik, beliau mengatakan,
nanti disampaikan di Yang Mulia majelis ini saja bahwa dari BAP yang lalu itu ada beberapa poin tambahan-tambahan ralat sedikit penjelasan-penjelasan yang mohon izin saya akan tampilkan sekarang. Terima kasih. Jadi apa yang akan ditampilkan, Prof? Ahli. Yang akan saya tampilkan yaitu slide-slide pemeriksaan saya terhadap Jessica, dan sebelumnya memang waktu itu ada cukup waktu saya dengan beberapa ahli lain untuk melihat CCTV. Begitu. Lalu saya dipersilahkan memeriksa Jessica 2 kali. Oke, silakan kalau memang ada keterangan yang akan saudara paparkan. Ya. Mohon izin sebelum ini digambarkan saya juga, oh ini ada sudah terus, ya, saya akan sampaikan kebetulan PowerPoint-nya juga saya ada hard copy-nya sambil menunggu supaya jangan terlalu lama. Mohon izin Yang Mulia boleh saya sampaikan analisan. Baik. Di dalam teknik-teknik penyidikan yang dilakukan di luar negeri itu ada 4 SOP. Ya. Yang pertama investasi emosional. Bagaimana pertama-tama kita dekat membuat tersangka tenang, tidak ada tekanan. Waktu itu saya memang dibantu itu oleh Ibu Ratih Antonia. Harus diakui bahwa saat itu suasana sangat enak, makan segala macam, makan ketawa-ketawa. Mbak Jessica senang sekali, sampai terpingkal-pingkal mendengar joke saya. Apa itu maksudnya? Maksudnya tidak lain dan tidak bukan, dia harus tenang. Di samping itu keuntungan untuk saya adalah saya bisa melihat gestur dia pada saat dia tidak tertekan. Pada tahap ini Yang Mulia, sedikit pun saya tidak melihat gestur yang mencurigakan. Tidak saya pernah lihat beliau mengibaskan rambutnya. Tidak pernah saya lihat beliau menekan bibirnya. Tidak pernah saya lihat beliau memegang sebelah sini. Tidak pernah saya lihat dia melakukan blocking, kakinya dirapatkan. Ada banyak tanda-tandanya yang kalau saya sebutkan semua makan waktu, tapi intinya pada saat itu mic-nya kurang keras. Pada saat itu, mohon maaf sekali. Pada saat itu investasi emosional antara saya Mbak Ratih dengan Jessica itu suasana sangat menyenangkan. Silakan ditanyakan pada yang bersangkutan kalau tidak percaya. Ya. Di tahap itu saya tidak melihat ada gestur-gestur yang mencurigakan. Karena ada orang, tidak usah jauh-jauh lah. Profesor Salito teman saya, sepermainan band, itu selalu kalau lagi duduk, dia itu kakinya begini terus. Yang menurut istilah psikiatri namanya tik. Apakah itu gugup? Bukan, justru tenang. Tanpa begini dia tidak tenang. Ada yang terbalik. Nah, pada saat itu saya ingin mencuri kapan dia melakukan gestur-gestur yang tidak sesuai dengan buku-buku library perpustakaan yang saya punya. Nah, yang terjadi kemudian saya pindah ke baseline. Baseline itu mengikuti perkembangan kehidupan sehari-hari, apakah dia pemarah, apakah dia cepat naik darah,